Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk seluruh manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sekali-kali janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu berada pada kualitas yang paling tinggi jika kamu benar-benar beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surat ketiga Ali Imran ayat ke-138 dan ayat ke-139. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan. Islam sebagai dinus salamah, agama yang menyelamatkan, yang menganut Islam selamat dengan ajaran Islam, dan yang menganut Islam pun punya kewajiban pula menyelamatkan orang-orang yang di luar dirinya. Tugas untuk selamat dan menyelamatkan ini menjadikan tugas dakwah adalah semacam keniscayaan, suatu kewajiban yang tidak boleh berhenti, tidak boleh merasa lelah, dan tidak boleh merasa berputus asa. Karena kewajiban melaksanakan dakwah Islam adalah asasi keberimanan untuk setiap pribadi-pribadi yang beriman itu. Sekali waktu sahabat Rasul Sufyan bin Abdullah yang disebut juga dengan Abu Amrah dari suku Sakif datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berucap kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tunjukilah aku tentang Islam itu dan aku tidak akan bertanya lagi tentang yang lainnya." Secara spontan dan sepertinya ringkas serta sederhana, Rasul memberi jawaban, "Faqul amantu billah summastaqim." Ucapkanlah olehmu, aku beriman terhadap Allah, dan kemudian hendaklah kamu istiqomah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, berdasarkan ayat yang dibaca dan hadis Rasulullah yang disebutkan itu, bahwa satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan manusia dalam hidupnya, baik selamat untuk kehidupan duniawi, selamat untuk kehidupan ukhrawi, lain tidak satu-satu jalannya adalah jalan Islam. Jadi kalau kita kemukakan secara ekstrim, jalan Islam adalah jalan selamat,
Di luar dari jalan Islam adalah jalan syaitan, yakni jalan yang sesat. Maka dengan demikian, untuk itu kita sebagai umat Islam harus terus-menerus melakukan introspeksi diri kita masing-masing agar berimanan, keislaman kita benar-benar berada di track yang lurus, benar, dan kita tetap hidup dalam kejujuran yang sesuai kehendak iman dan kehendak Islam itu. Amantu billah sumastaqim. Beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah pada keimanan yang diyakini itu, itulah jalan keselamatan duniawi dan untuk keselamatan ukhrawi kelak. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, walil mu'minina salah satu alamat. Untuk setiap orang-orang yang beriman itu ada 3 ciri khas kepribadian dirinya sebagai orang-orang yang benar-benar beridentitaskan beriman itu. Kepribadian pertama orang beriman itu, kata Rasul, yubadiru fi ta'atillahi ta'ala. Yang pertama, pribadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang segera bertaat diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap panggilan-panggilan yang disampaikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ditempatkannya pada tempat yang istimewa untuk kehidupannya dan terus diprioritaskannya pada prioritas yang sangat utama. Sebab setidak-tidaknya prinsip dalam berislam itu adalah, ya Allah, hanya perintah-Mu lah ya Allah yang aku kerjakan. Ya Allah, larangan-Mu lah ya Allah yang sesungguhnya yang aku jauhi. Ya Allah, sesungguhnya ridha-Mu lah ya Allah yang aku cari. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa yang kita laksanakan itu adalah perintah Allah, yang kita jauhi itu adalah larangan Allah, dan yang kita cari itu adalah ridha Allah. Tidak ada lain dari itu. Lalu untuk ketaatan terhadap Allah tidak menunggu waktu kesempatan, tidak mencari-cari peluang sesuai tempat kondisi yang terjadi, tidak. Kapan saja, di mana saja, dalam suasana apapun hidup itu kita jalani, bahwa yubadiru fi ta'atillahi azza wa jalla, mengutamakan ketaatan kepada Allah adalah kepribadian unggul seseorang yang menyebut dirinya beriman itu. Yang kedua, wa yajtanibul maharim. Kepribadian orang-orang beriman itu adalah selalu kontrol diri yang amat maksimal, selalu menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau sekiranya yang disebut dengan serangan fajar, kalau yang disebut umpamanya operasi senyap tidak termasuk perintah Allah dan Rasul, maka dia tidak akan melakukan itu. Kalau yang namanya rekayasa untuk sesuatu hal dalam kehidupan yang menyimpang dari kebenaran, kelurusan dan kejujuran, seorang yang beriman kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun hidup itu dijalaninya, dia tidak akan pernah melakukan penyimpangan itu. Karena kepribadian seseorang yang beriman itu, kata Rasul, wa yuhsinu ila man ahsa'a ilaih. Dia kontrol diri yang amat maksimal, mampu menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
ciri khas kepribadian orang-orang beriman itu, kata Rasulullah, wa yuhsinu ila man asaa ilaih. Dia punya kepemaafan yang amat besar, punya toleransi yang amat dahsyat, punya setia kawan yang amat sangat besarnya, sehingga kepribadiannya bukan hanya mampu berbuat baik ke orang-orang yang baik kepada dia, tetapi sampai ke tingkat wa yuhsinu ila man ahsa'a ilaih, dia mampu berbuat baik kepada orang-orang sekalipun orang itu pernah mencelakakan, menzalimi dirinya. Inilah barangkali sesuatu hal yang perlu kita ingat bersama-sama. Karena hidup ini adalah perjuangan, kita hidup adalah berjuang, dan perjuangan itu adalah proses. Hidup ini adalah amanah, amanah itu wajib dipelihara. Hidup ini adalah anugerah, anugerah itu wajib disyukuri. Maka dalam keberagamaan, keberimanan kita itu sebagai kepribadian yang beriman harus selalu satu, yubadiru fi ta'atillahi ta'ala, segera bertaat diri terhadap Allah Azza wa Jalla, wa yajtanibul mahari, mampu kontrol diri yang amat maksimal, sehingga selalu terjauh dari segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, wa yuhsinu ila man ahsa'a ilaih, kelapangan jiwa, toleransi, kebesaran kepribadiannya, bukan mampu hanya berbuat baik ke orang-orang kolega ring 1, ring 2, ring 3, 4, 5, tetapi justru mampu berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat dan menzaliminya. Itu memang tidak mudah, tapi Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa lemah, jangan bersedih hati. Kualitasmu itu berada pada kualitas yang paling tinggi jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.